Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari submateri berhitung ya. Submateri berhitung yang mana bagian dari kemampuan numerik. Salah satu tipe dari submateri berhitung adalah operasi hitung campuran ya, atau yang biasa disebut hitung cepat. Operasi hitung campuran. Nah, untuk operasi hitung campuran itu yang misal diberikan setengah dikali 1/4 ditambah 5/2 dan seterusnya gitu ya. Jadi operasinya campuran dari kalau dibuat tangga, oke, kita buat tangga ya. Tangga pertama yang prioritasnya paling tinggi itu adalah tanda kurung. Dia bukan operasi sih, tapi kalau keberadaan tanda kurung ini membuat operasinya diutamakan, didahulukan gitu ya. Kedua adalah kali dan bagi. Kemudian ketiga adalah tambah dan kurang. Selain ini ada pangkat ya. Ada pangkat misal x kuadrat gitu, kalau kita misalkan sebagai variabel x ya, x kuadrat pangkat, dan akar dari x gitu. Tapi kalau yang ini fleksibel. Fleksibelnya gimana? Misal saya punya akar 9 dikali akar berapa ya? Akar 4 gitu ya. Nah, daripada mengalikan 9 kali 4, lebih mudah akarnya dulu yang dikerjakan gitu. Jadi akar 93 dikali akar 4 2. Maka angkanya kecil kan? Jadi 3 kali 2 6. Tapi beda dengan misal berapa ya? Akar 12 dikali akar 12 kali 3 ya. Akar 12 dikali akar 3. Nah, di sini mencari akar 12 sulit, mencari akar 3 juga sulit. Lebih mudah kalau kita kalikan dulu 12 dikali 3, begitu. Hasilnya adalah 36. Nah, di sini akar 36 kita tahu hasilnya 6 gitu ya. Jadi dia sifatnya fleksibel. Oke, balik lagi. Ini 3 operasi campuran. Yang paling atas prioritasnya paling tinggi, prioritas pertama, ini kedua, ini ketiga gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya di operasi hitung campuran? Oke, selain operasinya ada juga bilangannya ya. Apa tuh ya? Saya lupa deh. Bilangan mungkin ya kita sebutnya. Bilangan. Ada pecahan gitu kan ya. Ada pecahan atau desimal. Ada bilangan bulat, pecahan, desimal, bulat ya. Saya rasa ini saja ya. Pecahan yang misal 2/3 gitu ya. Kalau 2/3 ini desimalnya berapa? 67 bukan ya? Ya, 0,66667 gitu dan seterusnya kalau tidak salah. Ya, intinya yang ini desimal. Ini desimal, yang ini pecahan. Oh, terus ada juga gini ya. Punya pecahan 2/10.
Nah, desimalnya ini sama saja dengan 0,0,02 gitu. Itu bilangan. Kalau bilangan bulat, yang bulat 1, 2, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya gitu ya, udah banyak. Oke, jadi operasi hitung campuran variasinya dari macam-macam operasi ini, yang kurung kali bagi tambah kurang, pangkat akar, kemudian bilangannya bisa desimal, bisa pecahan, bisa bilangan bulat, satu lagi persen ya kan bisa juga ya, 0,02 ini sama saja dengan 2% kan bisa juga ditulis seperti itu. Ini terdiri dari ini. Oke, langsung saja kita bahas soal di pecahan. Oke, kalau kita lihat di sini ada 1/4 dikurang 3/2 ditambah 3/4. Oke, fokus ke 1/4 dengan 3/4-nya. Jadi lupa disampaikan bahwa di bilangan pecahan ke atas ini ya, khusus untuk pecahan ada yang disebut sebagai pecahan murni. Pecahan murni. Ada juga yang disebut sebagai pecahan campuran. Pecahan campuran kalau tidak salah, saya lupa, maaf. Campuran. Nah, pecahan murni itu yang seperti apa? Pecahan murni, pecahan campuran dulu. Pecahan campuran itu yang misal contohnya 2/1/3 gitu. 2/1/3. Ini pecahan campuran. Pecahan campuran bisa diubah ke pecahan murni. Caranya adalah kalikan 2 dengan 3. Ini 2 dengan 3-nya dikali terus ditambah dengan angka 1. Oke, 2 dikali 3 ini dulu. 2 dikali 3 jadi yang ini dikali dengan penyebut ya, dikali dengan penyebutnya 2 kali 3, terus hasilnya ditambah 1. Satunya dari mana? Satunya yang ini, satunya pembilang ya. Jadi yang depan dikali dengan penyebut ditambah pembilang. Jadi 2 kali 3 ditambah 1 gitu. Dibagi dengan sama nih 3, ngikut aja 3-nya. Penyebutnya ngikut aja 3. Nah, begini caranya mengubah dari pecahan campuran ke pecahan murni. Sehingga hasilnya berapa tuh? 2 kali 3, 6, ditambah 1, 7. 7/3. Nah, 7/3 ini adalah pecahan murni gitu ya. Yang pecahan campurannya 2 1/3, pecahan murninya 7/3. Oke, di soal pertama di sini terdiri dari pecahan campuran, pecahan murni, kemudian operasi pengurangan, penjumlahan, dan perkalian gitu ya. Pertama, pecahan campuran ini diubah dulu ke pecahan murni. Maka kalau kita ubah gimana? 1 dikali 4 ya, 1 dikali 4 ini dikali, hasilnya adalah 4 ya, 1 kali 4 4, ditambah dengan pembilang, ditambah 1, hasilnya 5 ya, 5 per, di sini penyebutnya 4, maka kita tulis 4. Oke, 5/4 dikurang selanjutnya 3, ada 3 1/2, berarti 3 dikali 2 6 ditambah 1 7 ya kan, 7/2. Oke, lanjut, ini ditambah 3/4 dikurang 1/2 dikali 1/3. Oke, kemudian ingat tangga tadi dari pengurangan, penjumlahan dengan perkalian, yang prioritasnya paling tinggi adalah yang perkalian. Maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini bisa kita kurung seperti ini gitu ya.
Jadi kita kalikan dulu tuh 1 kali 1 dengan 2 kali 3 ya. 5/4 dikurang 7/2 ditambah 3/4 dikurang 1 kali 1 dibagi 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Oke. Kemudian untuk pecahan hanya bisa ditambah atau dikurang gitu ya, dijumlahkan atau dikurangi kalau penyebutnya sama. Seperti yang ini nih, 4 dengan 4, maka 5 bisa ditambah dengan 3. Tapi nggak bisa ini, kita 5 dikurang 7 nggak bisa, karena beda bawahnya, si penyebutnya beda gitu ya. Maka yang ini dulu nih, ini sama ini dulu. 5/4 ditambah 3/4. Ya, 8/4 benar, 8/4. Kemudian yang belum dioperasikan minus dikurang 7/2 dikurang 1/6. Nah, ketiganya memiliki penyebut yang berbeda, maka harus disamakan ketiganya ini. Boleh 2 dulu dijadikan 4 gitu ya, boleh, kemudian baru dengan 6, atau langsung 3-3-nya saja. Kalau langsung 3-3-nya berarti 4, 2 dengan 6 berapakah kelipatan terkecil dari mereka bertiga gitu, yaitu 12 ya, 12. Maka ini kita tulis 12/12 dikurang 12. Nah, sekarang idenya adalah bagaimana 4 bisa menjadi 12. Harus dikali berapa? Harus dikali 3. Maka kalau 4 dikali 3, 8 juga harus dikali 3. 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24. Oke, kemudian 7/2 harus dikali berapa supaya 12? 2-nya ya. 2-nya dikali berapa supaya 12? 2 dikali 6. Yang atas juga dikali 6. K7 kali 6. 42. Terakhir di yang ini ada 1/6. Agar 6 bisa menjadi 12 berarti 6 harus dikali 2. Karena yang bawah kali 2, yang atas juga harus dikali 2. Sehingga 1 kali 2, 2. Oke, setelah sama semua penyebutnya, maka bisa nih kita 24 dikurang 42 dikurang 2. Atau kalau mau, ini kan sama negatif-negatif, sama dikurang yang ini dikurang negatif 42/12 gitu ya, dikurang 2/12. Boleh 42 negatif 42 dikurang 2 gitu. Jadinya kan negatif 44 ya. Atau ya kalau mau langsung 24 dikurang dulu dengan 42, kemudian dikurang lagi dengan 2, ya boleh. Kurang 44/12. Nah, 24 dikurang 44. Pasti bawahnya per 12. Jadi berapa tuh? Minus negatif 20. Ya, negatif 20 ya. 24 dikurang 44. Negatif 20. Pilihannya, kita lihat ini pilihannya per 3. Sedangkan kita punya per 12. Maka negatif 20/12 harus dibagi itu ya, harus dibagi 12 dibagi berapa supaya 3? 12 dibagi 4. Kalau 12 dibagi 4 itu hasilnya 3, maka 20 juga harus dibagi 4 gitu ya. Jadi sama-sama, tadi kan kalau kita mengalihkan ya, yang bawah kita kali dengan suatu angka, maka atasnya harus sama juga pengalinya. Begitu juga kalau dibagi ya, 12 dibagi 3, biasanya ini coret-coret gitu ya, cara coret-coret. Kalau 12 dibagi 4,
12 dibagi 4 ya hasilnya 3, maka 20 juga harus dibagi 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Berarti jawabannya minus 5/3 yang E gitu. Dan tipsnya ketika berhitung campuran seperti ini, baiknya jangan langsung ketika melihat soal langsung di yang pertama gitu ya, kurang yang ketiga gitu, atau misal bentuknya sudah sama gitu ya, bentuknya sudah sama, langsung dikerjakan aja mana yang kelihatan gitu, enggak. Jadi baiknya perhatikan dulu soalnya, mana yang bisa misalnya dikecilkan dulu ya, sehingga lebih mudah gitu, dikecilkan dulu kah atau dikali dulu kah, supaya dia lebih mudah, karena prinsipnya adalah hitungan yang seperti ini itu pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Dengan mudah dan cepat gitu. Prinsipnya soal seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat, maka pasti ada triknya gitu. Jadi baiknya perhatikan dulu keseluruhan seperti apa gitu, cara mana yang bisa lebih mudah, apakah kita kecilkan dulu angkanya gitu, atau kita kalikan dulu, atau kita tambahkan dulu dan sebagainya gitu. Untuk kali ini cukup di sini dulu. Next kita akan lanjutkan membahas soal operasi campuran ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.